Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar pada tema 7, kepemimpinan, subtema 1, kepemimpinan di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian pidato. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum ya, apa sih pidato itu? Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato biasanya berisi tentang tema-tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang Hari Pendidikan Nasional. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, serta kegiatan yang akan dilakukan dan manfaatnya. Selanjutnya yaitu menentukan konsep atau rancangan pidato. Konsep pidato yang pertama menentukan tema. Contohnya, rencana program pos pelayanan terpadu. Yang kedua, pembicara. Contohnya, Bu Lina selaku ketua RT. Ketiga, pendengar. Pendengarnya adalah warga kampung Sidomulyo. Keempat, tempat. Tempatnya di balai desa. Yang kelima, urutan isi pidato. Yang pertama ada pembukaan, kedua memotivasi warga, yang ketiga menjelaskan tentang pentingnya kesehatan, dan yang keempat mengajak seluruh warga masyarakat untuk berperan serta, dan yang kelima penutup. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang isi teks pidato. Anak-anak, sudah tahu belum ya apa saja sih isi dari teks pidato itu? Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik harus memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ada kalimat sapaan, ketiga ada kalimat pembuka, keempat ada isi, yang kelima ada kalimat penutup, dan yang terakhir ada salam penutup. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang apa saja isi dari teks pidato. Yang pertama ada salam pembuka. Salam pembuka artinya bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kedua yaitu kalimat pembuka. Kalimat pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Yang ketiga ada isi. Isi adalah bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat ada kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Dan yang terakhir ada salam penutup. Salam penutup merupakan bagian dari teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih. Materi ketiga yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan.
Nah, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks pidato. Dalam menulis teks pidato, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkai menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Dan yang terakhir yaitu langkah kelima, yaitu latihan membacakan pidato. Berlatih membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Baik anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan mencontohkan kepada kalian caranya membaca pidato yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wali Kelas serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Satu di antara cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara yang terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai kita. Contohnya pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah kita ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan piket kelas setiap hari secara teratur. Dan PSN, pemberantasan sarang nyamuk 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.
Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang-orang yang beriman penuh. Kedepannya, saya juga berharap kita semua umat manusia dapat lebih giat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan tentang pengertian pidato, isi teks pidato, dan cara mengidentifikasi pidato. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.